Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua ya. Kita berkumpul di kelas ini hari ini untuk mengikuti perkuliahan peramalan bisnis dan ekonomi. Sebelum saya memberikan materi mengenai materi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar nantinya perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang saya sampaikan kepada kalian nantinya bisa berguna bagi kalian. Terlebih lagi ketika kalian sudah bekerja dan berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi dengan ilmu yang saya sampaikan, kalian bisa mengatasi berbagai persoalan di tengah masyarakat. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk materi hari ini berkaitan tentang peramalan bisnis dan ekonomi, yaitu teknik peramalan dengan dekomposisi. Sebelum saya memberikan detailnya, saya ingin bertanya dulu, saya ingin flashback sedikit. Apa itu peramalan dalam bisnis? Ada yang bisa jawab? Peramalan bisnis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya adalah tentang peramalan permintaan dan penawaran pada suatu produk. Oke, bagus sekali. Jadi peramalan dalam bisnis itu adalah perkiraan untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Contohnya itu adalah peramalan di permintaan ataupun produksi suatu produk. Jadi tujuan peramalan dalam perusahaan itu sebenarnya adalah untuk menggabungkan analisis statistik dan juga pengetahuan umum perusahaan untuk membangun dan juga mengembangkan perkiraan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nanti hasilnya itu untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian peramalan itu ada berbagai macam tekniknya ya. Salah satu tekniknya itu adalah teknik dekomposisi. Apa itu teknik dekomposisi? Teknik dekomposisi ini dapat diartikan memecah data time series atau data deret berkala. Tujuannya dari pemisahan ini adalah untuk membantu agar terjadi peningkatan ketepatan peramalan. Pemisahan ini membantu analis atau peramal dalam memahami perilaku data time series lebih baik. Jadi di dalam peramalan, orang yang meramal itu disebut sebagai analis, bukan dukun ya. Kalau biasanya kita kenal kan orang yang sering meramalkan itu adalah dukun. Nah, kalau di dalam peramalan bisnis dan ekonomi, orang yang meramal itu adalah disebut analis. Nah, metode dekomposisi ini sama dengan metode deret waktu atau data time series. Apa itu time series? Time series ini adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu. Urutan waktunya bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan. Jadi urutan waktu ini memiliki pola gerakan yang dapat diikuti dan juga diketahui. Nah, metode dekomposisi ini memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai berbagai perubahan atau pola pergerakan data dalam suatu periode atau waktu. Ini terlihat ya grafiknya? Terlihat ya? Nah, teknik dekomposisi ini memiliki pola gerakan yang bermacam-macam. Ada pola yang cenderung naik, cenderung turun. Ada juga pola yang gambarnya itu naik turun, berfluktuasi. Itu.
Kemudian teknik dekomposisi ini contohnya itu adalah analisis tren. Tren itu adalah jenis dari teknik dekomposisi yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Kalau misalnya nanti pola datanya itu cenderung naik, itu disebutnya tren positif. Kalau pola datanya nanti cenderung menurun, itu disebutnya adalah tren negatif. Kemudian ada 4 cara untuk meramalkan gerakan tren. Yang pertama ada metode tangan bebas atau freehand method. Kemudian metode setengah rata-rata atau semi-average method. Kemudian ada metode rata-rata bergerak atau moving average method. Dan yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil atau least square method. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas lebih detailnya lagi mengenai metode tangan bebas dan juga metode kuadrat terkecil. Tuh. Yang pertama dulu ya, ini ada metode tangan bebas atau freehand. Nah, ini adalah salah satu metode tren yang sangat sederhana karena tidak membutuhkan rumus dalam perhitungannya. Makanya disebut freehand, tangan bebas. Penggunaan metode ini itu cukup dengan membuat garis lurus secara bebas pada data observasi yang telah digambar dalam suatu diagram pencar sesuai dengan letak titik-titiknya atau variasinya. Nah, nanti biar lebih paham lagi langsung ke contoh soal. Namun metode ini itu ada kerugiannya. Kerugiannya adalah garis tren yang dibuat itu tergantung dengan analisnya. Jadi unsur subjektivitasnya itu tinggi kalau metode tangan bebas. Ini contohnya ya. Jadi contohnya itu ada perusahaan PT Arista yang bergerak pada bidang pertanian memiliki data penjualan pupuk dari tahun 2010 sampai 2016. Di sini ada tahun 2010 sampai 2016, periodenya itu ditulis periode 1 sampai periode 7. Jadi di tahun 2010 itu periodenya periode pertama. Penjualannya dalam ton itu 100 ton. 2011 itu periode kedua, penjualannya 110 ton dan seterusnya sampai 2016. Nah, kemudian kalian disuruh membuat tren dengan menggunakan tangan bebas sesuai dengan tabel ini. Kalian tinggal gambar aja nanti. Gambar grafiknya. Ya. Nanti di sumbu X ini ya. Itu adalah indeks waktunya. Indeks waktunya itu kan dari 2010 sampai 2016. Kalau yang koordinat Y, ini adalah data penjualannya. Nah, jadi nanti dibuat diagram pencarnya. Digambar, hasilnya seperti ini. Tuh, gampang ya? Karena tidak membutuhkan rumus. Yang membutuhkan rumus itu adalah metode yang kedua ini. Metode kuadrat terkecil atau least square. Ini banyak sekali digunakan di dalam penelitian. Metode kuadrat terkecil. Kalau metode kuadrat terkecil ini menggunakan persamaan garis lurus. Rumusnya ini. Y sama dengan alfa plus BX. Y itu adalah variabel yang akan dibuat garis trennya. Kemudian X itu adalah indeks periode waktunya. Nah, untuk mencari alfa sama beta itu juga ada rumusnya nanti. Rumusnya adalah ini. Alfa sama dengan sigma Y dibagi N. Yang mana N itu adalah jumlah observasi. Beta itu adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah,
Di dalam analisis tren ini, jumlah observasi itu ada dua kategori, ada ganjil dan ada genap. Maksudnya apa, Bu? Jumlahnya. Jumlahnya itu ada ganjil, ada genap. Kalau contohnya yang ini jumlahnya ganjil atau genap? Ganjil. Tahu dari mana? 7 periode. Karena ada 7 periode. Oke, ada 7 jumlahnya. Jadi termasuk ke dalam periode waktu yang ganjil. Nah, kalau periodenya itu ganjil, nanti penulisan atau penentuan indeks waktunya itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau genap, itu dimulainya dari 1, 3, 5, min 3, min 5, dan seterusnya. Itu dulu. Di sini paham ya? Paham ya? Ini masih masalah indeks waktu. Nah, oke. Kita langsung ke kasus biar lebih paham lagi kalian. Di sini ada contoh perusahaan PT EXO yang bergerak di bidang penjualan gula ini memiliki data penjualan dari tahun 2015 sampai 2019 sebagai berikut. Ini jumlahnya ganjil atau genap? Ganjil, karena ada 5 tahun ya. Nah, sekarang kalian disuruh menghitung menggunakan metode kuadrat terkecil untuk mengetahui proyeksi penjualan di 5 tahun yang akan datang. Jadi, ada perusahaan yang menjual gula, datanya sudah ada 5 tahun sebelumnya. Ini data 5 tahun sebelumnya. Kalian disuruh meramalkan berapa penjualan gula di 5 tahun yang akan datang. Kalian bisa menggunakan metode least square ini. Oke, caranya seperti apa? Oke, saya jelaskan ya. Kita tulis dulu persamaan. Persamaan garis tren itu masih ingat tadi persamaannya apa? Yang least square? Y sama dengan Alfa dibagi beta. Y sama dengan alfa tambah Beta. X. Oke. Kemudian kita mencari nilai alfanya dulu. Rumusnya alfa ada yang ingat? Rumusnya alfa? Sigma Y dibagi N. Kalau yang beta itu sigma XY dibagi X kuadrat. Ini perhitungannya sederhana, sangat mudah sekali. Kita gambar tabelnya di sini ya, untuk menghitung ya. Oke, kalau penjualan ini dikategorikan sebagai apa? Y atau X? Kalau indeks waktu itu X, kalau penjualan berarti Y. Oke, 45. Ini satuannya ton ya. 45, 60, 8, 50, 60, 85 sama 95. Oke. Kemudian kita perlu mencari nilai apa? Y sudah ada.
X-nya kan belum ada ya? X dulu. X ini adalah, kalau di dalam analisis tren, X itu adalah indeks waktu. Nah, sekarang indeks waktunya diisi apa, Bu? Ini berdasarkan kategori yang ini. Indeks waktunya. Ini ganjil atau genap dulu? Ganjil. Kalau ganjil berarti kategorinya adalah, kriterianya adalah dimulai dari 0. 0 itu diletakkan di tengah. Berarti 0, min 1, min 2, 1, 2. Ini indeks waktunya. Oke, kita sudah punya nilai Y, ya, nilai Y sudah, X-nya juga sudah. Kemudian nilai apa? XY. XY belum ada. Kemudian X kuadratnya. Setelah itu baru nilai trennya. Oke. Kalau berdasarkan rumus ini kan sigma ya. Kalau sigma itu berarti jumlah. Jumlahnya ini berapa? 5 tambah 5, tambah 5, 15, 10, 16, 24, berapa? 335. Betul ya? Betul ya? Oke. Kemudian yang indeks waktu jumlahnya berapa? 0. Sekarang XY-nya. Kalau XY berarti 45 kali min 2, min 90. Terus 50 kali min 1, min 50. 60 kali 0, 0. 85 kali 1, 95 kali 2, berapa? 100. Oke, jumlahkan berapa? 50, 100. Berapa? 100. Ya, betul ya? Betul. Terus 35 ya? Nah, kemudian X2-nya, kalau X2-nya berapa? Min 2 kali min 2, 4. Min 1 kali min 1, 0 kali 0, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Hasilnya ini berapa? 10. Nah, ini sudah ada datanya. Tinggal mencari nilai tren. Mencari nilai tren itu berdasarkan persamaan garis trennya. Jadi, kita cari dulu nilai alfanya. Sigma Y-nya berarti berapa? 135 dibagi N-nya berapa? 5. Hasilnya berapa? Sigma Y itu 335 ya. Iya kan? Berarti 335 dibagi 5 berarti 60. Berapa? Pakai kalkulator aja ada Bapak. Berapa? 67. Kok 67? 335 dibagi 5? 67. Oke, terus ini sigma XY-nya berapa? 135 dibagi X kuadratnya 10 sama dengan 13,5. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan. Oke.
Berarti 67 ditambah 13,5. Ini garis trennya. Sekarang ayo coba buat trennya berapa. Siapa yang bisa? Rumusnya tulis satu kali aja, Mbak. Soalnya rumusnya sama kan. Nah, ini kan datanya cuma 5 ya. Tapi nanti ketika kalian misalnya penelitian pakai metode ini, itu kan jumlahnya bisa puluhan, bisa ratusan ya. Itu kalian bisa menggunakan bantuan aplikasi Excel. Kalau kalau ini kan hitungannya secara manual, tapi kalau Excel itu kan tinggal masukkan rumus langsung keluar. Ya, lanjut Mbak yang 2000. Ini kan 2019, kamu dari bawah ya, harusnya dari atas. Apa sudah 2018 tulis, terus sampai 2015. Kok itu 80,5? Oh iya. Nggak usah dikalikan, nggak usah ditambah satu lagi, kan ini tetap hasilnya Mbak. Hmm. 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 Hasilnya salah. Kan itu kalau dikali 0 tetap 0 hasilnya. Berarti 67 tambah 0, 67 tambah 0 berarti berapa? 67 tetap. Kemudian yang 2016. Yang lainnya juga disimak ya. Atau juga sambil ngitung. Sebentar. 13,5 dikalikan min 1 kan minus. Minus 13,5 berarti 67 dikurangi 13,5 hasilnya berapa? Langsung aja 67 dikurangi minus 13,5. Hapus aja tuh. Ini hapus. Oke, yang terakhir Y15. Y2015. Min 2, Mbak. Jadi 13,5 kali min 2 dulu. . 13,5
67, iya betul. Hmm. Coba hitung lagi nih, min 2 kalikan 13,5. 10, 2, 7, oke, udah. Betul ya. Nah, masukkan di sini angkanya. Enam tujuh Oke, udah. Nah, Medita barusan menghitung nilai tren. Trennya sudah ketahuan. Nilai tren ini dapatnya dari persamaan garis tren ya. Sampai di sini paham dulu? Sekarang kan tadi sudah ada trennya. Sekarang bagaimana mencari nilai proyeksinya atau peramalannya untuk 5 tahun yang akan datang? Kalau 5 tahun yang akan datang berarti dimulai dari tahun berapa? 2020, terus 2021, 2022, 2023 sampai 2024. Oke, rumusnya kan sama kan? Persamaannya sama, tinggal masukkan aja, tinggal ngubah X-nya. X-nya berarti untuk yang 2020 berarti berapa? 3. Kalau yang 2021, 4. 2022, 5, 6, 7. Karena kan kriterianya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya kan. Jadi tinggal dilanjutkan aja untuk indeks waktunya. Persamaannya sama. 67 tambah 13,5, 67 tambah 13,5, 67 tambah 13,5. Nanti ini dicari hasilnya berapa. Itu adalah nilai peramalan untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, sekarang ada kasus yang kedua. Ini akan dijadikan tugas. Ya, kasus kedua ini akan dijadikan tugas, pengumpulan tugasnya besok. Dikerjakan di kertas portofolio bergaris. Gitu. Caranya sama seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup kuliah hari ini? Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan Mbak. Di situ kan ada indeks waktunya itu 345, Ibu. Itu dapat dari mana, Ibu? Kok bisa 345? Oke, saya langsung jawab ya. Jadi, nilai indeks waktu 345 itu mengikuti aturan ini, Mbak. Kalau periodenya ganjil, itu kan dimulainya dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, karena kasus yang pertama tadi jumlahnya ganjil, untuk mengetahui proyeksinya itu memang langsung dimulai dari angka terakhir. Ini angka terakhirnya kan indeks waktunya 2. Berarti angka selanjutnya adalah 3. Kemudian selanjutnya 4, 5, 6, dan seterusnya. Seperti itu, Mbak. Sama juga nanti kalau misalnya ada jumlah data yang genap mengikuti aturan yang ini. Ya. Oke. Waktu perkuliahan saya cukupkan sampai di sini ya karena waktunya sudah selesai.
Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang sempurna. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.